Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfita Insani dengan NIM 19105152, Prodi Manajemen Ekonomi dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Dosen pengampunya Bapak Sugeng Simatupang. Langsung saja kita masuk pada poin pembahasan. Di sini saya membahas mengenai UMKM membutuhkan sumber permodalan non-bank. UMKM sebagai pembangkit perekonomian Indonesia, UMKM juga terbukti penyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Nah, jadi setelah didirikannya UMKM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia itu drastis menurun, sehingga yang nantinya diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan lebih bagus lagi. Namun, dalam mendirikan UMKM itu sendiri tentunya ada saja hambatan-hambatan yang sering terjadi. Di antaranya adanya kekurangan modal yang nantinya dapat berpengaruh kepada usaha itu tersebut. Namun untuk sekarang tidak lagi perlu khawatir karena ada sumber-sumber lembaga keuangan bank dan sumber-sumber lembaga keuangan non-bank yang siap menurunkan dananya atau siap menyalurkan pinjamannya untuk para pelaku usaha dalam menggeluti usaha yang akan dijalaninya. Lantas, mengapa UMKM membutuhkan sumber permodalan non-bank? Seperti yang saya katakan di awal tadi, sebagai pemenuhan modal. Selain itu juga untuk menjaga arus kas jika sewaktu-waktu usahanya ini membutuhkan uang, namun kasnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pelaku UMKM bisa saja menyalurkan pinjaman kepada sumber permodalan non-bank. Yang kedua, merawat dan memperluas peralatan. Jadi jika ada kendala itu misalnya barangnya yang rusak, entah kursinya yang rusak atau peralatan-peralatan yang digunakan itu rusak, nah untuk membelinya itu membutuhkan dana dan bisa menyalurkan pinjaman kepada sumber permodalan non-bank. Yang ketiga, sebagai persiapan atau pegangan. Nah, jadi bila setiap bulannya pasti ada perkembangan dari setiap produk-produk yang baru, setiap tren, bahkan kaum milenial itu pasti ada saja mencari yang baru-baru. Maka untuk melakukan pembaharuan pada produknya, sumber permodalan non-bank salah satu tempat untuk kita melakukan peminjaman. Kita bisa melakukan peminjaman pada beberapa pelaku sumber permodalan. Manfaat menggunakan sumber permodalan non-bank. Yang pertama itu prosedurnya begitu mudah, yang kedua tidak memakan waktu yang begitu lama, yang ketiga agunan tidak begitu besar atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, di sini sumber permodalan non-bank yang dibutuhkan. Sebenarnya sumber permodalan non-bank itu jelas ada banyak. Di sini saya hanya berfokus atau membahas kepada 3 sumber permodalan non-bank. Yang pertama itu koperasi simpan pinjam, leasing, dan penggadaian. Kenapa saya memakai yang 3 ini? Karena sumber permodalan non-bank yang 3 ini yang paling sering kita jumpai pada pelaku-pelaku UMKM yang sering mereka pakai untuk mereka pinjam dananya untuk usaha mereka gitu. Nah, yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Kenapa harus koperasi simpan pinjam? Karena di sini sumber permodalan koperasi simpan pinjam bersifat keanggotaan, sukarela, dan terbuka, berasaskan gotong royong dan hubungan kuat antar anggota. Jumlah simpanan wajib dan pokok tidak memberatkan karena disesuaikan dengan kemampuan setiap anggotanya. Selanjutnya itu ada leasing. Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nah, jadi jika pelaku usaha UMKM tidak memiliki uang yang begitu banyak untuk membeli peralatan yang baru, nah para pelaku UMKM bisa meminjam barang-barang yang dibutuhkan dengan leasing. Itu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Yang terakhir ada penggadaian. Nah, di sini mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata penggadaian, yaitu penyelenggaraan kegiatan peminjaman modal dengan cara menggadaikan barang. Nah, jadi jika para pelaku usaha tidak memiliki modal namun memiliki barang misalnya emas tapi sayang untuk dijual, nah para pelaku UMKM bisa langsung saja menyalurkan emasnya itu kepada penggadaian untuk digadaikan. Jika sudah memiliki uang untuk menebus, bisa saja ditebus kembali dan barang itu bakalan kembali ke kita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya harap
presentasi ini bisa memberikan wawasan yang baru. Bye bye.